wabarakatuh. Saya Kalista Sima Abida dengan NIM 165 dari kelas ES 4B akan menjelaskan tentang teori pertukaran dalam perdagangan internasional sampai dengan perkembangan sistem moneter internasional yang telah dipelajari dalam satu semester ini. Baik, perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli antar negara. Negara-negara saling berdagang karena mereka tidak bisa memproduksi semua barang sendiri dengan biaya yang murah. Hal inilah yang menjadi dasar munculnya teori pertukaran dan teori perdagangan komparatif. Menurut Adam Smith, negara akan menjual barang ke negara lain jika bisa memproduksi barang itu dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Sementara itu, David Ricardo menjelaskan bahwa negara tetap bisa untung dalam perdagangan meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak, asalkan mereka fokus memproduksi barang yang bisa mereka hasilkan dengan biaya yang rendah. Contohnya, seperti Indonesia yang lebih unggul dalam memproduksi kelapa sawit dan kopi, sedangkan Jepang lebih ahli membuat mobil dan elektronik. Jadi, Indonesia dan Jepang bisa saling bertukar barang yang mereka hasilkan dengan efisien. Perdagangan internasional ini juga dapat memberi banyak manfaat. Negara bisa memperluas pasar, meningkatkan produksi, serta mendapatkan barang yang tidak diproduksi di negaranya sendiri. Tapi di sisi lain, perdagangan juga punya risiko, seperti ketergantungan ekonomi, persaingan yang berat bagi produk dalam negeri, dan keuntungan yang seringkali lebih besar dinikmati oleh negara maju. Lalu perdagangan internasional yang dipertukarkan tidak hanya barang tapi juga jasa, modal atau investasi dan mata uang. Karena kan setiap negara itu menggunakan mata uang yang berbeda. Perdagangan itu membutuhkan sistem yang mengatur nilai tukar agar transaksi itu bisa berjalan dengan lancar. Untuk mendukung perdagangan antar negara ini, negara juga membuat kebijakan. Ada kebijakan proteksionisme, cara membatasi barang impor, dan ada juga kebijakan perdagangan bebas yang membuka pasar seluas-luasnya tanpa hambatan. Agar perdagangan internasional ini tuh berjalan stabil, dunia itu juga mengatur sistem moneter internasional. Dulu kan sistem moneter menggunakan standar emas ya, lalu kan berubah menjadi sistem Bretton Woods yang menghubungkan mata uang dengan dolar Amerika Serikat. Sekarang kita menggunakan sistem kurs yang mengambang, yaitu nilai mata uang itu yang naik turun sesuai pasar. Nah, dalam sistem ini, organisasi seperti IMF dan WTO itu berperan penting untuk menjaga kestabilan keuangan dan mengatur perdagangan global. Jadi kesimpulannya, perdagangan internasional sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi setiap negara, tapi harus diatur dengan kebijakan yang tepat dan sistem moneter yang stabil agar manfaatnya itu adil dan resikonya itu bisa diminimalkan. Begitu. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.